Baik, Mas Hasan, sahabat-sahabat sekalian, kita akan memulai tradisi yang bagus di bulan suci Ramadan yang disebut dengan tadarusan ya. Mudah-mudahan ini bawa berkah buat kita ya. Sebelumnya mari sama-sama kita hening sejenak, mempersiapkan diri. Mudah-mudahan dalam kondisi batin yang hening ini kita lebih siap menerima keterbukaan ya, singkapan-singkapan rohani melalui pembacaan teks ini. Mari kita hening sejenak. Hening dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi waktu, ditakdirkan berkumpul bersama dalam rangka niat mulia tadarusan dan kontemplasi ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini sahabat-sahabat yang hadir ini juga karena izin Allah dimudahkan untuk bisa merasakan indahnya menyelami samudra Al-Quran. Ya, semoga kita semua dimudahkan, saya dan Mas Hasan dilancarkan, diberkati untuk bisa bersama-sama menemani penyelaman kita ke dalam samudra Al-Quran. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, kita tadarusan ini niatnya sih 1 jam saja gitu ya. Ya lebih-lebih dikit lah, nggak apa-apa. Alhamdulillah sahabat-sahabat dapat antusiasme bisa ikut di sini. Dan rencana kita ini akan kita lakukan ya sebaiknya insya Allah setiap malam ya. Kalaupun ada nanti pergeseran waktu, mungkin agak tengah malam gitu atau dimajukan. Niatnya begitu. Menemani sahabat-sahabat untuk menjelajahi samudera Al-Quran. Dan salah satu apa ya tradisi yang sudah berurat, sudah jadi culture ini banyak yang memang membatasi pendalaman dialog dengan Tuhan itu melalui pembacaan teksnya gitu. Mereka menyebut tadarusan sampai khatam. Makna khatam itu adalah selesai membaca sampai 6.600 sekian ayat. Tapi saya suka bilang tuh khatam itu bukan itu saja. Khatam itu bismillah, khatamnya nggak kelar-kelar gitu. Apa maksudnya khatam bismillah? Bismillah gitu misalnya ya. Jadi dengan nama Allah gitu ya. Jadi kita ngerti bagaimana mempraktekkan kalimat itu dalam aktualisasinya gitu, prakteknya. Bahkan sudah jadi way of life gitu, sudah jadi sikap hidup gitu. Nah, jadi khatamannya jadi berbeda teman-teman ya. Nah, di sini kita tidak urutan harus ayat 1, 2 sampai enggak. Niatnya di sini kita apa yang familiar ya, ayat-ayat yang familiar dengan teman-teman sehingga ibarat lagu gitu. Kalau teman-teman sudah hafal lagu itu, ketika diselami roh atau jiwa dari lagu itu, saat membacanya atau saat melakukannya itu jadi dapat gitu, dapat kehadirannya gitu. Meskipun logatnya bisa beda-beda gitu ya, nadanya bisa beda-beda gitu. Saya menyanyikan lagu Fly Me to the Moon gitu dengan Mas Hasan mungkin beda gitu. Jadi kita sudah terbiasa baca surat Al-Fatihah,
kita sudah terbiasa baca surat Yasin barangkali, wal ashri, al ashar, tapi begitu kita dapat ketersingkapan makna di balik teks itu saat kita baca dalam sholat, saat kita baca dalam keseharian, itu jadi beda gitu ya. Nah, ini yang dirasakan teman-teman bukan kita yang menentukan, bukan saya sama Hasan. Kita hanya berbagi kontemplasi dari sisi bahasa Arabnya itu Mas Hasan insya Allah bisa membantu dari sisi filosofinya karena memang Mas Hasan juga dan saya ada background filosofi. Dari sisi tasawufnya juga begitu. Dari sisi teologi agak sedikit kita tidak terlalu banyak gitu, tapi tetap kita singgung. Nah, yang lebih penting lagi kalau bahasa saya itu dari sisi self inquiry-nya. Jadi rasanya atau pengalamannya apa ayat ini dalam kehidupanku gitu ya. Jadi itu kira-kira. Nah, kita mulai dari ayat yang paling familiar. Kita tidak kejar target harus sekian ayat enggak. Malam ini kita akan kontemplasi surat Al-Fatihah ya. Nanti Mas Hasan akan memberikan ulasannya, nggak usah terlalu banyak-banyak Mas Hasan. Oh, nanti saya nimpalin, kalau di antara teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Insya Allah ini kita rekam, dan bagi teman-teman nanti yang tidak sempat menonton, itu bisa menikmatinya di YouTube nanti. Insya Allah. Niat kita begitu, ya. Jadi kita bersama-sama nih, mentadarus dan kontemplasi ayat-ayat suci Al-Quran. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada sahabat saya, Mas Hasan, untuk membagi kepada kita surat Al-Fatihah ini. Saya persilakan Mas Hasan kalau mungkin ada PPT atau apa. Ya. Jadi santai aja Mas Hasan ya. Oke, terima Apa kasih yang Bang Dame. dirasa apa gitu. Silakan. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih teman-teman yang pada malam yang sudah mulai larut ini Bang Dame. Tetap semangat ya. Tetap Iya. semangat kontemplasi Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Ya seperti Bang Dame tadi, mungkin kita tidak kejar target, tapi kita mulai menyelami dari satu ayat demi ayat gitu. Kita rasakan bahwa Tuhan, cahaya Tuhan Al-Quran itu hadir dalam relung batin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi malam hari ini Bang Dame, saya mungkin nggak masuk ke surat Al-Fatihah yang memang sudah kita tulis di flyernya, tapi saya mau mengajak merenung pada sebelum surat Al-Fatihah yang kita baca Bang Dame, yaitu lafaz ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan itu lazim sekali kita baca kan. Sebelum kita baca ayat apapun, terutama surat Al-Fatihah, biasanya kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, perlindungan itu kita kenal dengan kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teman-teman mungkin sering baca, bahkan sudah hafal dari kecil kan. Tapi coba kita mulai bedah. Malam hari ini kita bedah mana ta'awuz itu sendiri, Bang. A'udzu artinya saya berlindung. Saya berlindung kepada siapa? Billahi, kepada Tuhan. Kenapa sih saya harus berlindung? Dalam kehidupan kita, apapun situasinya, ataupun apapun kondisinya, Bang Dani. Setan, makanya a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan. Sang Tuhan itu dari apa? Dari syaitan, minas syaitan, dari setan. Ar-rajim,
yang selalu merajam kita. Jadi kalau dimaknakan aku berlindung kepada setan yang terkutuk sebenarnya kurang tepat. Ar-Rajim itu maknanya sesuatu yang selalu melempari kita. Kalau kalau Membombardir, kita membombardir ya. membombardir betul. Kalau kita pernah umroh maupun pernah haji itu kan ada istilah, iya kan, melempar jumroh, rojim dari kata jumroh itu. Jadi ini kalau kita tidak melempar setan dengan nama Tuhan, kitalah yang dilempar, benar. Kita yang dilempar balik oleh setan. Nah, sehari-hari itu kita seperti itu, teman-teman yang ada di sini. Makanya tidak heran ketika Nabi mengajari kita, awalilah setiap aktivitasmu di Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Karena kalau kita tidak awali segala aktivitas kita dengan nama Tuhan, setanlah yang mengambil alih perhatian itu dan membombardir kita dengan ilusi-ilusi yang ditawarkan oleh setan. Makanya di sini kita ada kata-kata Allah, ada kata-kata setan. Aku berlindung kepada Allah dari siapa? Dari setan. Nah, kita bahas dulu makna setan itu sebenarnya apa ya, teman-teman? Biar teman-teman ini familiar. Familiar mungkin sudah ya, Bang. Cuma merasakan apa sih maknanya setan dalam kaitannya dengan perjalanan batin kita. Mungkin teman-teman kurang familiar. Jadi setan itu maknanya itu sesuatu yang merekayasa. Nah, rekayasa itu adalah salah satu makna setan. Tipu daya, ya kan? Ilusi, sesuatu yang mengelirukan, itu setan. Nah, kita kan yang namanya tipu daya, yang namanya ilusi, yang namanya rekayasa, itu sehari-hari kan sebenarnya kita jumpai ya, Bang. Dalam kehidupan kita, sehari-hari mulai baru bangun tidur aja, Bang Dami. Sebenarnya kan kita dibangunkan oleh Tuhan. Ada zat yang hidup melalui badan kita, tubuh kita, hidup melalui pikiran kita. Tapi yang bahasa saya sering ke anak muda itu, tiba-tiba pikiran kita sudah dialihkan, dihack kalau istilah anak muda itu, dihack, dialihkan, dikelirukan dengan kehidupan yang sifatnya sementara ini. Harusnya, makanya nanti kita bahas Allah itu maknanya apa sih? Sementara ini kita pahami bahwa Allah itu adalah sesuatu yang nyata, yang paling hakiki, yang real dari diri kita. Coba kalau kita self-inquiry ya Bang Dan, kita kupas diri kita. Kalau kata Al-Ghazali, diri kita itu ada 3 unsur. Pertama adalah unsur hewani, yang kedua adalah unsur saitoni, setan, yang ketiga ada unsur malaikat. Jadi mana nih yang menjalani kehidupan ini yang mana nih? Ciri-cirinya hewan adalah makan, tidur, beranak pinak, ya kan Bang Dami? Terus kelahi, rebutan makanan, kan gitu. Itu ciri-ciri hewan kan. Jadi kalau hidup kita habiskan untuk itu, untuk cari makan aja, untuk juga bersenang-senang tidur, untuk juga beranak pinak, itu sebenarnya kehidupan kita ya, kehidupan yang sifatnya hewan. Itu kan. Nah, yang kedua, diri kita ada unsur setannya, saitoni. Unsur setan itu seperti apa ya? Suka berbohong, menipu, ya kan? Suka mengelabui, mengelirukan, merekayasa, menipu daya. Itu kan sebenarnya kalau kita sebut sebagai pekerjaan setan. Sesuatu kejahatan yang kita kobarkan. Tipu daya, politik itu kan sebenarnya syarat dengan tipu-tipu, tipu daya, dusta, dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya setan. Sifat-sifat setan. Kalau pekerjaan kita terkait dengan aktivitas-aktivitas menipu, aktivitas yang mengobarkan kejahatan, dusta, rekayasa, tipu daya, sebenarnya kita itu menjalani kehidupan yang setan, seton itu. Nah, satu lagi dalam diri kita ada unsur yang namanya malaikat. Unsur malaikat itu seperti ini.
Jika kita melihat segala sesuatu itu kita sudah mulai bedakan nih, mana nih yang nyata, mana ini yang maya, mana ini yang real, mana yang illusion. Nah, itu sudah ciri-ciri dari diri kita yang malaikat. Bahkan dalam tradisi tertentu malaikat itu simbolnya adalah pikiran, akal. Akal yang dewasa, akal yang bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang benar. Nah, itu kan sebenarnya sudah mulai nih kita melampaui diri yang hewani, melampaui diri yang syaitani, udah mau kembali kepada diri yang tadi ilahi, diri yang malakuti, diri yang sebenarnya lebih dominan sifat-sifat kemalaikatan. Sampai ketika kita lanjutkan lagi ke diri kita yang insan kamil, yang mana sebenarnya manusia lah yang sebagai khalifah, yang memimpin seluruh diri-diri itu. Sebenarnya ketika kita sebut manusia itu punya sifat-sifat kebinatangan, baik enggak? Ya baik, tapi harus dikontrol, ya kan? Ketika kita punya ambisi, baik enggak? Ambisi itu baik, tapi harus dikontrol. Kalau kita punya sifat yang sifatnya intelektual, lebih mengarah kepada keindahan, kebenaran, terus kemudian berjuang mati-matian untuk menemukan sebuah kebenaran, itu kan baik juga. Tapi semua itu harus dikontrol. Ya, yang mengontrol itu siapa? Yang mengontrol adalah the awakened leader kalau kata Bang Dame ya. Pemimpin yang sadar. Pemimpin yang sadar itu ya kita sebut sebagai khalifatullah. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu bentuk atau salah satu manusia yang bisa sadar melihat segala sesuatu itu tanpa ditipu oleh setan. Manusia-manusia yang sebenarnya bisa mencerminkan kualitas keindahan Tuhan, kebenaran Tuhan, itu dalam level sampai pada buminya gitu. Nah, kalau kita belum bisa seperti Nabi Muhammad, maka ajarannya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terus terang aja Bang Dami, kita kan masih sering lupa, masih sering gampang terpengaruh, masih gampang terilusikan gitu kan, gampang Dihack sama tertipu. setan. Iya, makanya ajaran Islam itu bagi saya itu luar biasa indahnya. Bahkan sebelum masuk ke gerbang pembukaan nanti yang namanya Al-Fatihah, kita itu harus sudah clear dulu. Karena walaupun Bang, kita baca Al-Quran, tapi kalau setan itu nyusup, itu bisa berapi itu maknanya. Iya kan? Akal-akalan nanti ya. Jadi Betul. Kalau yang kita ucapkan itu kebenaran, begitu setan itu sudah menggelincirkan sedikit saja, itu sudah jadi ego. Yang ada itu jadi ego. Memang apa ya? Memang niat kita itu baik, tapi kadang-kadang kebaikan itu juga jadi ego juga. Makanya setan itu pinter banget. Makanya dalam satu ayat itu dikatakan Bang Namit, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain. Iblis sebagai setan-setan, simbol setan-setan kabirus sayatin, sebagai simbol setan yang sudah expert, sebagai simbol setan yang sudah canggih itu mengatakan kepada Tuhan, demi kekuasaan Engkau wahai Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada satu yang tidak bisa saya sesatkan. Ada satu yang tidak bisa saya gelincirkan. Siapa itu? Illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang berasal dari golongan mereka semua itu. Tapi yang mukhlasin. Mukhlasin itu beda dengan mukhlisin. Kalau mukhlisin kan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tulus. Orang-orang yang murni hatinya. Tapi mukhlasin itu bukan ikhlas, tapi mukhlasin itu diikhlaskan atau dimurnikan. Kalau sekedar aku ikhlas kok, kadang-kadang masih nyimpen Bang. Tapi kalau tapi kalau hati kita sudah dimurnikan oleh Tuhan,
itu setan tidak bisa menggoda kita. Setan sudah tidak bisa menipu kita. Nah itu Nabi Muhammad kan seperti itu. Nggak bisa setan itu menipu Nabi. Setan itu kemudian mengelabui Nabi itu nggak bisa. Karena Nabi itu kalau simbolnya sebelum Isra Mi'raj itu kan hatinya kayak dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan Nabi sendiri yang mencuci, enggak. Nabi disucikan. Makanya di sini mukhlasin itu hamba-hamba yang memang dimurnikan batinnya, dimurnikan pikirannya, dimurnikan segala anggota tubuhnya, sehingga bisa melihat Tuhan itu clear. Bukan kabut-kabut ilusi lagi yang kemudian menggelayuti pikirannya, menutupi batinnya. Enggak. Nah ini penting. Baru kemudian ayat selanjutnya, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Kemudian Tuhan mengatakan fal haqqu, yang real. Makanya tadi Tuhan saya sebutkan, kita memahami Tuhan itu apa? Ya, kita mulai teliti yang real dalam diri kita itu apa sih? Apakah tubuh ini itu kita sebut sebagai real? No, tubuh itu ada batas waktunya. Berarti kalau ada batas waktunya nggak real dong. Real pada satu waktu itu, tapi nggak real pada satu waktu yang lain. Ya, makanya itu kita sebut sebagai maya. Maya kan illusion. Illusion itu tampak real, tapi kalau kita teliti sebenarnya bukan real. Tapi kalau Allah, kita sebut Allah, dia itu real sepanjang masa, sepanjang hari. Dia itu yang maha real itu sendiri, yang nyata itu sendiri. Makanya dalam ayat selanjutnya, qala fal haqqu, yang real itu Tuhan, wal haqqu, yang benar itu juga Tuhan, akulah yang mengatakan. Kalau yang mengatakan itu dari yang maha nyata, yang maha benar, semua perkataannya juga benar. Makanya dalam satu ayat juga dikatakan, Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang aku ucapkan ini bukan berasal dari hawa nafsuku, tapi ini sebenarnya pengaliran wahyu dari Tuhan. Kalau Nabi mengatakan apa yang diucapkan Nabi itu berasal dari hawa nafsunya sendiri, kita bisa meragukan Al-Quran, kita bisa meragukan ucapan-ucapan Nabi. Tapi kalau yang ngomong itu Tuhan melalui Nabi, itu jadi beda, Pak. Makanya bagi kita yang belum sampai step-nya Nabi, kita harus jujur, batin kita kadang-kadang itu masih nyari pegangan yang ilusif, Bang. Pegangan ilusif itu apa? Ya, jabatan. Itu kan pegangan kita kan. Maka aku berlindung. Nah, ini kan kita sudah mulai self-inquiry nih Bang Dami ya. Selama ini yang kita buat berlindung itu apa? Kalau jabatan itu menjadi perlindungan yang kokoh bagi kita, no, itu pasti hancur. Itu ilusi dari setan. Maka disebut sebagai sajaratul khuld atau pohon keabadian, itu yang nyebut setan. Sajaratul khuldi atau pohon keabadian itu sebenarnya tipu daya setan. Bentuknya apa? Ya bentuknya dunia ini, kekayaan, ya kan? Terus kemudian anak-anak, kalau di Al-Quran kan nyebutnya gitu, orang itu mudah attachment sama anak, orang itu mudah attachment sama pasangan, orang itu mudah attachment sama harta benda. Kalau itu kita anggap sesuatu yang melindungi kita, kita jadikan perlindungan, disitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perlindungan yang semacam itu ilusif, itu maya. Makanya dialog kita sebagai dialog maya. Kita harus tajam membedakan mana yang maya, mana yang nyata. Jika kita berlindung karena kita punya harta, itu ilusi. Itu setan sebenarnya yang meng-create seolah-olah nyata. Makanya a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada yang benar-benar nyata. Aku berlindung pada sesuatu yang benar-benar hakiki. Minasyaitoni, dari jebakan-jebakan ilusi yang ditawarkan.
yaitu setan itu sendiri. Ar-Rajim, yang selalu melempari aku, membombardir aku tiap hari. Kesadaran kita kalau nggak sadar pada yang nyata, yang hakiki, pasti akan dibombardir, akan dikendalikan, bahkan akan dilempari oleh ilusi-ilusi itu tiap hari, tiap detik. Maka syahadatnya orang yang arif itu apa? Ketika dia itu tidak sadar pada Tuhan, dia itu sebenarnya jatuh dalam dosa besar. Jadi dosa besarnya bagi kita itu kan musyrik. Sebenarnya sama aja. Orang arif menerjemahkan musyrik itu ya nggak sadar pada Tuhan itu musyrik. Ya kan? Begitu kamu tidak sadar pada Tuhan, kamu dikuasai setan. Begitu kamu tidak sadar pada Tuhan, sebenarnya kamu menyekutukan Tuhan. Makanya dengan kalimat ta'awuz atau isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sebenarnya hakikat kehidupan kita itu isti'adah, Bang Dami. Antara lupa, kemudian balik lagi, ya Allah. Antara kemudian terjebak, kemudian balik lagi, Allah. Iya kan? Jadi kehidupan kita itu istiadah sebenarnya. Setiap hari kita dilempari oleh ilusi-ilusi, pikiran-pikiran, dan maya-maya yang selalu dikelirukan oleh setan itu untuk mengisi ruang-ruang hidup kita. Dan itu bentuknya macam-macam. Bentuknya sudah nggak usah diomong dah, nanti mungkin teman-teman bisa sharing. Makanya kalau kita tidak bisa ta'awud dengan benar, ta'awud itu bukan berarti melafalkan, memang lafalnya seperti itu, tapi realisasinya dalam kehidupan kita kan kalau kita lupa harus balik lagi, Allah, a'udzubillah, kan gitu. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini mantra yang sangat luar biasa, Bang. Di saat kita lupa, balik lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena rajam dari setan itu setiap hari dan setiap detik itu kita di switch gitu kan, dikelirukan kita. Makanya hati-hati di situ. Mengelirukannya dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Jadi ini untuk siapa saja, bukan kemudian orang-orang yang merasa dia sudah guru, dia sudah tokoh, dia sudah mursyid, dia sudah pemuka agama. Ini untuk semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saja dari saya, Bang Damik. Nanti kita bisa uh, kolaborasi untuk saling tektok ya, Bang Damik. Nanti teman-teman Ya. kalau mau bertanya atau komen silahkan. Silakan Bang Damik. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih banyak uraiannya dan bahagia sekali rasanya diberikan penjelasan itu, pengetahuan itu sebagai cahaya itu jadi benar adanya. Saya mau mengajak teman-teman agar ini supaya aktual dalam kehidupan nyata, bahkan setelah pertemuan ini sudah jadi laku ya. Saya kasih contoh itu, pengetahuan ini begitu kita ngerti itu saya suka nyebut lock in, teman-teman, lock in. Tapi kan masih besoknya udah lupa. Karena itu kita subscribe gitu. Subscribe kalau dalam bahasa teknologi itu kita langganan gitu. Langganan login kepada pengetahuan ini. Tapi itu kan harus online gitu, harus online terus. Kita download gitu. Kita download supaya itu masuk ke dalam diri kita, tidak hanya lagi membacanya, tapi mulai dalam area apapun dalam hidup kita. Lalu kita install gitu. Install itu sudah otomatis nanti. Jadi ada kejadian apapun sudah langsung, yang mungkin awal-awal dibantu dengan lafaz a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bukan seperti mak-mak yang lagi marah, a'udzubillah la ilaha illallah, bukan. Tapi sekarang teman-teman jadi dapat nih kalau sudah mengerti uraian tadi. Ada tadi satu kata setan. Setan itu sudah didetailkan, ada jiwa hewani, animal soul, kehewanan, makan, minum, syahwat yang mendominasi,
itu kehewanan dalam diri kita. Itu nature-nya kita juga. Tapi ketika dia berkuasa, ya kita bisa repot. Kedua ada setan. Setan itu sudah mulai ada strategi, akal-akalan, cari pembenaran. Itu kita semua punya. Kalau yang begitu, pikiran yang begitu udah mendominasi, sudah malakah, sudah jadi berkuasa, itu disebut iblis. Udah expert tadi. Teman-teman tinggal dikenali aja. Masing-masing kita iblis gue apa setiap hari. Iklan datang, langsung gatal gitu kan. Ini langsung gatal. Sebut nama itu langsung gatal gitu. Langsung memborbardir itu teman-teman. Semua kita itu ada gitu. Setan, iblis. Lalu ada di diri kita itu yang sudah mulai lebih mature gitu. Dia bisa memilah-milah. Dia intelek. Saya suka nyebut itu sudah dewasa dia sejak berpikirnya gitu. Bisa membedakan. Itu angelic soul gitu. Kemalekatan. Dan Rumi juga tidak mau hanya berhenti di situ. Pada titik tertinggi, sumber dari semua itu adalah Allah. Saya suka nyebut salah satu cicipan nyampe ke Allah itu adalah hening. Dalam keheningan itu, no aktivitas, tidak ada aktivitas pikiran. Kita adalah space, saat yang sama present, dan di situ kita akan mulai recognition, ma'rifat. Saya suka ceritakan pengalaman saya tadi beberapa kali. Ketika dalam situasi sulit, apa pegangan? Ada orang duitnya, orang tuanya, gurunya, buku, apapun. Saya pernah mengalami itu. Enggak ada yang bisa dipegang. Apa pegangan terakhirmu Dami dalam situasi tersulit? Saat kita di penjara misalnya, saat kita semua orang membenci kita. Allah saya bilang. Dari tadi aku nyebut Allah, tapi tidak menolong. Nah dalam situasi itu saya ingat tahun 2008, disitulah mulai saya dapat satu, boleh dikatakan keterbukaan. Even guru yang saya hormati itu pun tidak datang saat itu. Bukan salah guru, buku. Zikir lafaz Allah tidak. Ada satu pengalaman yang real. Disitulah saya waktu itu mengatakan, inilah la ilaha illallah. Pantas la ilaha illallah ini satu kalimat saat orang mau meninggal, ditalkinkan. Nah sejak itu mulai kembali ketika pikiran menyerang yang tadi itu merajam itu, compulsive thinking kalau kata Eckhart Tolle, liar overthinking kalau udah, saya kembali kepada yang real itu. Biasanya saya diantarkan dengan napas. Karena napas itu tidak punya identitas laki, perempuan. Dia selalu ada. Bagaimana kalau tubuh ini berakhir? Apakah masih ada napas? Makanya saya temukan lagi. Di balik napas itu siapa? Apa di balik napas itu? Kalau teman-teman sudah bisa menyadari apa di balik napas itu. Bukan hanya kata-kata, tapi realization. Ya, namanya apa? Aku, Atma, Brahma, Allah, awareness itself, space, apapun nama yang familiar. Tapi dalam situasi apapun, cepat kembali ke situ. Itulah bagi saya, a'udzubillah minas syaitonir rajim. Jadi, udah situasi tersulit, saya sering mengalami itu. Belakangan saya mengenalkan standing as awareness. Nggak harus situasi sulit. Tapi ketika teman-teman mengalami situasi sulit dalam konteks fisik, tapi situasi sulit itu kalau batin kita tenang, pikiran kita tidak ribet, itu kita akan menemukan apa langkah terbaik. Jadi teman-teman sekalian silakan menghatamkan a'udzubillah minasyaitonirrajim ini dalam setiap area kehidupan. Nggak ada hatamnya nih Bang Damai. Iya kan? Jadi, nah, dalam arti maksud saya, familiar dengan itu, intimacy dengan the realization of ta'awuz, ya, perlindungan pada Allah. Jadi jangan coba-coba nantangin setan.
Wah, gue mau hadapi nih pikiran ini kan. Nah, Ari pernah tuh Mas Hasan. Dia coba layani tuh pikiran. Kan kayak debat sama pikiran. Nggak kuat, lebih canggih. Kita sama artificial intelligence udah kalah sekarang. Artificial intelligence itu dia karena sudah membaca pola, kalah gitu. Ya, jadi itu sebabnya bukan kata-katanya itu hadapilah setan dengan kekuatan. Bukan. Pasti kalah. Pasti kalah. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Kapan kita butuh a'udzubillah? Ya, karena kita sadar kita lemah. Ada humility, akan dari kejujuran dalam setiap area hidup. Nah, setannya kenali juga. Kalau dia sudah jadi membesar, jadi iblis. Malaikat pun tidak bisa ngadapin setan sebetulnya. Kalau hewan kan insting, otomatis. Ya, otomatis. Jadi, itu teman-teman kira-kira. Baru nanti kita mulai, kayaknya taus aja nih malam ini ya. Sudah, alhamdulillah ya. Iya, benar Bang Hamid. Nah, teman-teman, ta'awudnya sekarang mungkin diubah ya. Bukan hanya melafazkan, tapi mulai benar-benar dirasakan bahwa setan itu ketika dikasih kesempatan sedikit aja, ya setan jangan lagi dibayangkan makhluk yang serem-serem, enggak. Hantu gitu kan, enggak. Tapi pikiran-pikiran yang selalu apa ya, menjejali, Compulsive iya, thinking kalau compulsive ya, thinking, atau yang saya tadi sebut sebagai otomatis. pikiran-pikiran yang tidak bisa terkendali, ini kan selalu lompat sana. Makanya disebut sebagai monkey mind. Monkey mind itu harus kita jadikan monk mind, itu kan. Jadi Ya, monk. ya. Makanya dalam tradisi misalkan Vedanta atau tradisi yang lain itu juga sebenarnya mengisahkan sesuatu yang sama, tapi istilahnya mungkin berbeda-beda aja ya Bang Nabi. Nah, penting itu bahwa pikiran yang kalau sekarang itu kita sudah mulai sadari bahwa itu juga simbol setan kalau tidak dikendalikan. Tiap hari kok kita itu semacam kayak dirajam, dibombardir, dikelirukan, diperdaya oleh pikiran kita sendiri, oleh setan-setan yang menyamar itu. Nah, kalau kita tidak berlindung, tadi jangan coba-coba memang menghadapi itu, pasti kalah. Dia lebih canggih. Karena dia pengalamannya sudah dari zaman Nabi Ya. Adam, Bang Dami. Profilnya udah jadi sakit. Udah mulai dari zaman Nabi Adam, kita baru umur berapa tahun di dunia ini kan. Makanya jangan coba-coba mau melayani setan, pasti kalah. Makanya di tradisi kita, di Islam itu diajarkan nggak usah layani setan itu, tapi kamu berlindunglah pada Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan, setan itu adalah musuh yang paling nyata. Inna syaiton itu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata. Kita kita sebut sebagai yang paling nyata, tapi kita nggak sadar bahwa dia itu nyata. Padahal nyata banget. Begitu kita tidak sadar pada Tuhan, tidak sadar pada Allah, sebenarnya kita atas kendali setan. Itu kan nyata. Tapi kita nggak sadar. Masalahnya itu, Bang. Ya. Bahkan Mas Hasan, Iya, itu kan suka ada hadis juga, setan itu udah masuk ke dalam darah. Ya. iya, betul. Nah, pikiran yang sudah pikiran negatif, benci, itu akhirnya ngefek ke darah, jadi penyakit. Ya, Betul. dia menjadi ya macam-macam penyakit. Nah, ketika kita sudah mulai sadar mengambil pembelajaran dan hikmah dari situasi diri kita itu, begitu terang batin kita, dapat hikmah, jadi diikhlaskan menerimanya Mas Hasan. Tiba-tiba sembuh gitu, terjadi quantum healing. Itu banyak tuh terjadi, saya beberapa kali ketemu sahabat-sahabat begitu. Begitu saya dapat hikmahnya Bang, wih, sembuh secara fisik sembuh. Jadi pengobatan itu terjadi lahir batin. Kalaupun masih ada efek fisik, tapi dia sudah ikhlas gitu, ridho. Tadi ada kata-kata yang nggak bisa digoda setan kan, yang diikhlaskan gitu ya, Iya, bukan yang berupaya muflas. ikhlas, Mm-mm. mukhlasin gitu.
Mukhlasin. Saya sedikit baca Baik, surat ini, Bang. ya, ya, Surat silakan. Al-Fatir ayat ke-6 itu tentang setan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, bagimu. Fattakhidhu aduwan. Maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Karena sulit banget kadang-kadang, Bang Dami, membedakan ini sebenarnya pikiranku yang berasal dari diri yang hakiki tadi, the self gitu kan, atau ini sebagai godaan-godaan setan. Tapi kan saya ragu, ya kan? Maka a'udzubillahi minasyaiton itu kan sebenarnya bisa jadi mantra juga. Tapi di Ya. sini ayat surat Al-Fatir ayat 6 itu dikatakan, jika kamu itu sadar musuhmu itu setan, bukan siapa lagi kok. Orang siapapun misalkan wujudnya atau siapapun orangnya itu kan sebenarnya itu bukan musuh. Musuhmu itu adalah setan. Ini jelas surat Al-Fatir dikatakan. Fattahiduhu adu. Perlakukanlah ia sebagai musuh. Kadang-kadang kita memperlakukan setan itu sebagai kawan, Bang Dan, karena kepentingan, karena sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita raih. Ya udahlah, kompromi akhirnya. Ya udahlah, ini itu. Maka kadang-kadang kita tidak bisa memperlakukan setan itu sebagai musuh. Justru berbalik. Setan ini jadi kawan kita, atau setan ini justru menjadi tunggangan kita gitu kan. Orang politikus kalau enggak misalnya ya, ya walaupun juga politikus itu ada yang benar juga gitu, tapi berdebat terus kemudian adu argumentasi itu syarat dengan susupan-susupan setan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi kita kan nggak sadar, Bang. Tiap hari misalkan kehidupan kita itu selalu loh dirajam atau disusupi atau dibombardir oleh kesadaran-kesadaran yang menipu itu. Dan yang tadi Bang Damik terakhir katakan, kalau kita mulai nggak sadar, itu bukan hanya pikiran yang digoda, jadinya overthinking, terus kemudian jadi pikiran yang macam-macam itu, kekhawatiran, ketakutan, itu kan sebenarnya produk dari, karena kita nggak sadar pada Tuhan, kita dikendalikan oleh ilusi itu, pikiran-pikiran itu. Nah, pada tahap ekstrimnya itu sampai kepada wilayah tubuh, ya sakit lah, ya kemudian menderita lah, itu kan. Makanya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Orang-orang yang masuk dalam golongan setan itu tidak lain, dia itu akan dimasukkan. Penghuni setan itu akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Dan itu nyatakan ayat Quran itu gitu. Kalau kita mulai sadari, iya ya, sebenarnya kenapa saya sakit? Kenapa saya overthinking? Kenapa saya takut? Kenapa saya khawatir? Kenapa saya gelisah dan sebagainya? Coba deh mulai diteliti. Itu efek karena kita tidak sadar pada Tuhan. Kita ikut dalam khutwatis syaitan, langkah-langkah setan. Kita masuk dalam jebak-jebakan setan. Ada orang yang sampai, misalkan Bang Dami, tidak bisa tidur berhari-hari, punya sindrom, misalkan. Coba deh, kalau kita mau meneliti diri kita sendiri ya, disebutkan kok dalam Quran, musuh yang paling nyata itu cuma setan. Berarti kan ketika kita meneliti diri kita sendiri, coba deh, oh ternyata ini pangkalnya dari misalkan ini. Akhirnya kita balik lagi kepada yang hakiki. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, disitulah sudah mulai terbuka, Bang. Ya. Kita awalnya mungkin jadi orang yang ikhlas, ridho, sampai ujungnya nanti yang tidak bisa digoda setan adalah mukhlasin. Orang-orang yang dimurnikan, diikhlaskan sebenarnya oleh Tuhan. Ya. Mas Hasan, Ya, aku lanjut Bang. ingin tegaskan di sini, teman-teman supaya bisa terbiasa, Al-Quran itu nyata dalam pengalaman hidup kita. Jadi dia bukan sesuatu yang enggak, ya namanya petunjuk. Jangan
jangan lagi dianggap neraka atau konsekuensi dari kekeliruan kita itu terjadi nanti setelah tubuh ini berakhir. Setiap hari kita mengalami setan itu, mengalami konsekuensinya, kita terjebak kepada neraka syakir tadi. Setiap hari gitu. Karena itulah ta'awuz ini menjadi satu pegangan juga, satu way of life, cara pandang, laku hidup. Sudah login, saya subscribe, saya langganan praktek, saya download, saya install. Mungkin ada teman-teman mau berbagi Mas Hasan barangkali atau bertanya. Ya, silakan Kita sampai jam teman-teman. 10 ya, jam 11 ya, Iya, jam biar 11. enggak ini ya. Iya, Ya. Ada silakan. teman-teman, tadi ada Bu Felia loh, Bu Felia. Bu Felia apa kabar? Oh iya, Bu Velia, Assalamualaikum Bu Ada Velia. Mas Dani juga, Dani Sumarsono, sahabat kita. Oh, ada Mas Dani. Mas Dani, sharing dong Mas Dani. Silahkan. Ini Mas Dani, silakan Mas. Alhamdulillah. Senang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata malam-malam Mas Dame sama Mas Hasan masih berkarya berbagi sama mencerahkan kita semuanya. Terima kasih Mas Dame, Mas Hasan. Dari tadi saya dengerin aja. Dan hari ini tadi saya juga Mas Dame dengerin waktu sama dengan Arif di Swaguru. Ini Iya, jelas. ternyata Mas Dame nggak tahu nih, ini tenaganya dari mana nih, dari pagi udah beraktivitas sampai malam ini masih full power, luar biasa. Ya Mas, ini topik yang menarik ya, kita bicara tentang setan itu apa, karena memang selama ini orang selalu bicara tentang setan, tapi kurang menyadari bahwa setan itu sebetulnya adalah bukan sesuatu yang di film-film, bukan sesuatu yang kita tonton-tonton dengan kisah-kisah yang menyeramkan, yang sekarang juga ratingnya tinggi-tinggi ya. Kisah Iya, iya. itu memang yang terkenal seperti itu. Tapi setan yang seperti itu sebetulnya nggak bisa menyakiti kita sih. Itu cuma bikin kita takut, cuma bisa bikin kita excited sejenak gitu ya. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu pada saat kita nonton film seperti itu, kita screaming, kita ngerasa serem, ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang benar-benar bisa merusak hati kita. Tapi setan yang sesungguhnya adalah memang keterputusan kita pada saat kita tidak terhubung dengan Allah. Tadi Mas Damai sudah sebutkan itu, dan ini memang sebetulnya adalah sesuatu yang sangat nyata sih. Perjalanan hidup kita sama-sama sama Mas Damai, saya puluhan tahun udah, dengan Mas Hasan juga puluhan tahun, bahwa yang paling nyata adalah pada saat kita terputus dengan Tuhan. Ya, kita memang sebetulnya berada di dalam neraka. Kenapa kita berada di neraka? Karena pada saat kita terputus dengan Tuhan, kita dipengaruhi oleh setan. Tadi juga disebutkan sama Mas Sasa. Dan kalau kita sudah dipengaruhi sama setan, yaitu konsekuensi logis kita ada di dalam neraka. Dan neraka itu sebetulnya juga bukan tempat, bukan sesuatu lokasi yang kita pikir seperti bayangan-bayangan kita, bahwa itu adalah tempat yang apinya menyala-nyala. Itu sebetulnya saya pikir juga cuma alegori aja ya, bahasa-bahasa alegori daripada Al-Quran. Yang menyala-nyala itu kan sebetulnya adalah hasrat nafsu kita. Pada saat kita terputus dengan Tuhan, ya hasrat nafsu kita ya memang ada di situlah yang akan membakar kita, membakar ego kita, membakar pikiran-pikiran kita. Ya. Dan sebetulnya pada saat kita membakar ego kita sendiri, apakah itu yang kita sebut dengan hasrat kita, desire kita, kadang-kadang memang terhubung dengan keinginan-keinginan mulia. Ya, kita ingin menjadi seorang dokter, kita ingin menjadi seorang pengusaha, kita ingin menjadi seorang mubalik gitu ya. Tapi di balik semua adalah ada hasrat-hasrat yang kadang-kadang apa yang sebetulnya kita tuju di sana? Apa yang kita kejar di sana? Pada saat kita ingin mengejar kemuliaan, yang namanya kemuliaan itu yang dihubungkan, diasosiasikan dengan posisi kita dalam kehidupan duniawi, ya akhirnya ya kita akan terjebak juga di sana. Kita akan terjebak lagi dengan permainan-permainan perpikiran bahwa kan harusnya tujuannya mulia. Betul, tujuannya mulia. Tapi pada akhirnya adalah hati itu tidak pernah tahu
bahwa pada saat kita mengejar sesuatu, hati itu sebetulnya cuman tahu Allah saja. Kalbu kita tuh sebetulnya taunya ya cuman Allah saja gitu gak ya. Pada saat kita ingin mengejar yang lain-lain di luar Allah itu, meskipun bungkusnya kadang-kadang seperti seolah-olah adalah sesuatu yang divine gitu ya, kita ingin menjadi seorang mubalik, tapi dia tuh taunya ya hanya Allah saja. Nah, selimut-selimut yang lain, simbol-simbol yang lain seperti kita ingin mendapatkan popularitas dari apa yang ingin kita kejar, atau kita ingin mendapatkan imbalan-imbalan yang sifatnya numerical reward, yang sifatnya kita mendapatkan kepentingan-kepentingan ekonomi gitu ya, itu tidak dikenal oleh ruh, itu tidak dikenal oleh kalbu. Ya. Nah, ini yang sebetulnya kan memang tadi Mas Hasan juga sudah sampaikan bahwa kalau orang sudah arif adalah sejenak saja dia terputus dengan Tuhan, di saat itu dia sebetulnya sudah berada di dalam apa? Di dalam genggaman setan. Kemusyrikan. Dan yang sering lagi sebetulnya sering saya katakan adalah, ini juga tadi karena Mas Damai sebelumnya bicara tentang puasa, adalah sebetulnya kan kita menerjemahkan jati diri yang sejati itu apa. Nah, pada saat kita sedang puasa itu kita sedang dipulihkan diri kita yang sejati itu apa sebetulnya. Beberapa minggu yang lalu saya sempat bicara sama Mas Damai, kita sempat bicara juga dengan Arif bahwa sebetulnya diri kita ini kan yang tampil itu sebetulnya bukan diri kita. Seperti saya waktu itu bicara tentang matematik, pada saat angka 3 keluar itu yang tampil sebetulnya bukan identitas. Tapi di dalam angka 3 itu ada identitas. Begitu kita bicara dalam bentuk manusia itu yang tampil yang sekarang yang kelihatan, yang dilihat sama Mas Damai, yang dilihat sama Mas Hasan dalam bentuk-bentuk manusia seperti kita, itu kan bukan identitas yang sejati sebetulnya. Identitas yang sejati itu memang selalu terselubung. Karena itulah Tuhan selalu bilang, aku adalah perbendaharaan yang sangat luar biasa, rahasia yang sangat luar biasa. Tapi aku ingin dikenal. Gitu. Yang aku ingin dikenal itu sebetulnya ucapan itu bukan hanya ucapan Allah sebagai Allah di transenden saja, tapi di dalam level-level kita yang imanen itu, diri itu sebetulnya ingin dikenal. Diri yang ada dalam diri kita itu ingin dikenal. Oleh siapa? Ya oleh badan kita, oleh jasmani kita. Karena itu suluh kita itu sebetulnya adalah mengenal diri kita itu. Itulah harta yang terbenam. Nah, perjalanan kita pada saat kita teralihkan dari tujuan yang semula untuk mengenal sang diri, tapi akhirnya kita mengenal yang lain-lain, kita bergerak ke yang luar. Nah, itulah sebetulnya perjalanan saitoni. Itu kan simbolnya pada saat Adam ada di surga, pada saat dia ingin mengenal yang namanya ilmu, the knowledge keabadian itu. Disitulah dia mulai mempunyai sifat-sifat yang akhirnya dia ingin berada di dalam suatu dimensi dualitas. Karena dia bicara tentang dalam dimensi waktu. Pada saat orang mengklaim bahwa kamu akan hidup abadi. Abadi itu kan simbol daripada waktu yang berkesinambungan terus. Itu sudah bicara tentang waktu. Kalau sudah bicara tentang waktu, mau tidak mau Anda bicara tentang dualitas. Karena waktu itu sebetulnya adalah anaknya dualitas. Kalau tidak ada dualitas, tidak ada space, tidak ada distance, tidak ada waktu. Simbolnya seperti itu. Nah, ini yang memang terjadi, dualitas itu terjadi. Jadi saya pikir bahwa perjalanan hidup manusia seperti yang dikatakan sama Mas Damai tadi sebetulnya adalah perjalanan tujuan hidup itu apa sih? Gitu loh ya. Padahal kita manusia dan jin ini sebetulnya diciptakan hanya untuk siapa? Hanya untuk beribadah kepadaku kan. Tapi gimana cara ibadahnya? Gitu loh. Kan harus mengenal dulu. Jadi sebetulnya perjalanan hidup kalau kalimatnya mengatakan bahwa kuciptakan manusia untuk beribadah kepadaku, dasarnya harus mengenal aku. Tanpa kamu mengenal, kamu nggak bisa beribadah. Syaratnya precondition untuk bisa beribadah itu mengenal. Kalau kamu belum mengenal, kamu tidak beribadah. Seapapun bentuknya, memang seolah-olah ibadah gitu ya. Kalau untuk secara syariah, ya kayak seolah-olah kayaknya ibadah. Tapi kalau secara hakikat, kamu tidak mengenal, kamu tidak ibadah. Setelah Anda mengenal siapa yang kamu ibadahi, baru itu ibadah, gitu ya. Itu yang saya pikir di situ. Nah, jadi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini juga seiring dengan apa yang disampaikan. Ini juga perjalanan ini sebetulnya juga saya rasakan juga, dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini juga bisa merasakan itu semuanya. Karena perjalanan sesungguhnya adalah ya perjalanan kita mengenal sang diri itu. Pada saat kita melenceng untuk mengenal sang diri, ya banyak sekali konsekuensinya. Disitulah mulai bermain.
Disitulah mulai kita, karena itu pada saat kayak gitu, karena itu sifatnya pikiran yang nggak bisa diselesaikan oleh pikiran. Karena sifatnya itu ada desire yang nggak pernah bisa diselesaikan oleh desire. Karena itu tadi Mas Hasan sudah menyampaikan dengan baik, nggak mungkin Anda menang melawan setan ya hanya dengan ta'awuz itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena hanya Tuhan lah yang bisa kembali lagi ke fokus tadi, kembali lagi ke dalam kesadaran tadi. Pada saat kita sadar kembali ke Tuhan, ya otomatis itu hilang. Tapi pada saat kita nggak ke sana, ya otomatis itu hadir. Jadi sebetulnya bukan masalah apakah Tuhan yang menghilangkan setan itu, ya enggak. Yang menghilangkan setan itu adalah hadirnya Tuhan itu sendiri, fokus kita yang beralih ke sana, otomatis dia hilang. Tapi kalau kita fokusnya ke tempat yang lain, ya otomatis dia hadir. Ya, menurut saya itu adalah konsekuensi logis aja. Kemana kamu akan menempatkan diri kamu, kemana yang akan menjadi fokus kamu. Itu aja. Pada saat kamu tidak divine, itulah yang akan terjadi konsekuensinya. Yes, ini Mas. ada yang ini perlu ditegaskan ini, teman-teman. Karena ini terjadi pada kita semua. Siapapun itu natural begitu. Kita semua itu pinginkan abadi. Misalnya kita bikin usaha, bahkan ketua partai pingin anaknya jadi ketua partai gitu kan. Itu kan godaan keabadian. Rasanya dengan begitu saya abadi gitu ya. Terus mewariskan gitu ya. Itu tidak ada yang salah dengan itu, cerita hidup. Karena setan kan bilang, kalau kamu sentuh pohon terlarang itu, kamu abadi loh. Iya kan? Ya. Saya pribadi punya ada semacam kontemplasi begitu. Pingin rasanya begitu. Padahal kita tahu begitu saya punya partai, saya bikin anak saya jadi ketua partai, ribetnya bukan main gitu. Yes. Ya. Tapi yang saya dapat Mas Dani, ini teman-teman penting nih. Kalau malam ini belum dapat, tapi ini penting banget bagi kita sebagai pejalan. Justru ketika kita fokus ke Allah, fokus kepada subjek, the self, jati diri, maka semua yang kita lakukan justru abadi, gak bisa dihancurkan. Al-Halaj ketika nulis buku Tawasil misalnya, mungkin nggak berpikir saya akan abadi, tapi namanya selalu disebut ketika ngomong anak al-Hakan gitu. Jadi ini bagi saya pribadi sangat kuat Mas Hasan dan teman-teman. Semua kita godaannya gitu tuh. Aku akan abadi kalau saya buat monumen saya gitu. Tapi ketika itu dilakukan untuk selfish gitu Pak, egosentris, nggak ada yang menghidupkan tuh. Ya. Betul. Tapi jadi ketika tulus kepada kehendak Tuhan apa yang saya lakukan, mungkin saat dia hidup secara fisik nggak disebut orang kayak Al-Halaj, tapi ada Louis Massimon hadir, itu seluruh keluarga itu dedikasi untuk mengangkat kebenaran yang disampaikan Al-Halaj. Jadi apa yang buat kita abadi? Bukan apa karya kita, tapi apakah karya itu datang dari kehendak Tuhan atau tidak? Betul. Setuju Mas. Jadi sebetulnya gini sih Mas Damai ya. Karena itu saya selalu bilang adalah kalau kita mulai bicara tentang self inquiry, dasarnya aja kita lihat sekarang. Yang terpenting adalah apapun yang Anda kerjakan itu sebetulnya adalah kita lihat sekarang. Kita tahu apa yang abadi, apa yang tidak abadi. Kalau kita bicara tentang segala sesuatu yang namanya badani, karena badani itu ada awalnya, segala sesuatu yang ada awalnya, pasti dia akan ada dualitas temannya yang namanya akhirnya. Setiap kita ketemu sama yang sifatnya itu adalah dualitas, tidak akan mungkin abadi. Apapun bentuknya. Jadi Anda mau bicara tadi perusahaan, Anda mau bicara tentang partai, anak-anak para pejabat, anak-anak presiden, apa segala macam. Itu kan semuanya ada awalnya. Kalau ada awalnya pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada dualitasnya. Nah, problem yang sering terjadi adalah pada saat kita ingin mengabadikan segala sesuatu, itu sebetulnya kita ingin menjadikan diri kita seperti Tuhan. Karena yang abadi hanya Tuhan. Hanya yang tidak bermula, yang tidak berakhir. Ya. Di dalam diri kita ada yang abadi. Tapi bukan yang badani itu. Bukan yang sifatnya yang tersentuh sama dualitas itu. Yang wanafaqtu min ruhi itulah yang abadi. Kutiupkan ruh itu, Ahmad yang ditiupkan itulah yang abadi. Gitu ya. Nah pada saat itu hadir di dalam diri kita, itu abadi.
gitu ya. Tapi kalau yang hadir di dalam diri kita adalah di luar daripada Ahmad kita, kesadaran kita tertarik dengan yang namanya kebendaan, tertarik dengan yang namanya dualisme tadi, pasti nggak bisa abadi. Itu hukum alamnya sudah. Sebetulnya abadi atau tidak abadi kita lihat aja sekarang. Kita tidak bisa menuntut sesuatu yang berawal, dia minta selamanya. Kalau ada awalnya pasti akan ada teman dualitasnya yang lain. Karena itu pasangannya gitu loh ya. Nah, karena itu kita sekarang sadari aja pada saat kita ingin berjalan, apa nih yang ingin kita kerjain? Apa yang ingin kita capai? Ini sifatnya bendawi, ini sifatnya dualisme atau bukan? Dualisme itu bukan jelek, yang penting kita sadar, itu aja. Kalau kita sadar ya tempatkan dia pada porsinya, itu ya. Apakah itu jabatan, apakah itu anak kita, apakah itu istri kita? Kan nggak mungkin kita mengharap istri kita abadi. Orang dia ada awalnya kok. Nggak mungkin juga anak kita abadi. Orang dia ada awalnya kok. Nggak mungkin juga jabatan kita abadi. Orang juga ada awalnya kok. Nggak mungkin juga badan kita abadi. Karena juga ada awalnya. Nah, karena itu kita sebetulnya tinggal memilih aja nih sekarang nih. Kalau kita dikejar-kejar, dibisik-bisikin sama sesuatu, oh ini bisa abadi, ini bisa kayak begitu. Ya nggak mungkin. Karena itu bertentangan dengan seperti yang saya katakan tadi, bertentangan dengan sunatullahnya gitu loh. Sesuatu yang abadi cuma satu. Ya Allah itu sendiri. Kalau kita ingin abadi, kenapa kok tadi Mas Damai mengatakan karya-karya Al-Halas, karya-karya seperti Rumi? Karena itu sebetulnya bukan karya mereka. Itu sebetulnya ada inspirasi yang diturunkan lewat mereka. Kenapa kok Quran abadi? Karena bukan karya Nabi Muhammad. Tapi dia diinspirasikan melalui Rasul, dan Rasul menyampaikan kepada kita. Asalnya divine, ya pasti dia divine. Sama juga buku-buku seperti kan kita pernah baca nih, dan orang bisa mengalami itu loh. Seperti kayak yang namanya Michael Naimi dengan yang namanya The Book of Mirdad. Bisa juga kita bicara dengan yang namanya Khalil Gibran dengan yang namanya Al Mustafa. Kita bicara dengan itu. The Prophet itu sebetulnya adalah gambaran dari pada saat dia mempunyai suatu intuisi yang begitu kuat, inspirasi datang dari Tuhan, dia hadir. Dan itu jadi abadi, Mahabharata abadi, karena emang terinspirasi dari sana. Sama juga sini yang namanya sacred art, sacred knowledge itu kalau dia datang dari Tuhan, ya pasti abadi. Itu pasti abadi. Karena seperti yang saya bilang tadi, hadirnya dari mana nih? Hadirnya dari mana? Karena itu mesti kita lihat dulu. Kalau hadirnya dari pikiran kita, pasti tidak abadi. Tapi kalau hadirnya dari inspirasi, dia akan abadi karena sumbernya sebetulnya ya kesadaran yang seperti ini sih Mas sebetulnya yang menurut saya yang perlu dipahami oleh kita semuanya gitu ya. Kalau kita semuanya memahami ini semuanya, sebetulnya kita akan terbimbing nanti. Perlahan-lahan otak kita akan diajari. Namanya kalau kita belajar filsafat kan kita berusaha untuk mencoba untuk cara berpikir yang benar seperti apa. Kita tahu burhannya seperti apa, kita tahu dasar-dasarnya seperti apa. Gitu ya. Tapi kita mesti sadar juga nanti pikiran ini ada batasnya. Gitu ya. Nanti yang Mas Damai tadi bilang tuh, pikiran-pikiran yang sifatnya malakuti, tadi yang disampaikan juga sama Mas Hasan di awal-awalnya itu adalah, nah malakuti itu kan sebetulnya dari alam malakut dia hadir. Kalau dari alam malakut dia masih di dalam lingkaran yang dekat dengan Jabarut. Gitu ya. Nah, artinya semakin dia dekat ke sana, dia semakin abadi. Semakin dia menjauh dari pusatnya, dia semakin temporer Mas, semakin sementara. Itu yang saya pahami sih. Jadi saya pikir kalau kita bisa memahami ini, insya Allah hidup ini juga akan menjadi lebih bukan rintangan itu hilang ya, problem-problem hilang ya, problem akan tetap ada, tapi cara kita melihat akhirnya menjadi berbeda. Cara kita mereaksikan diri kita juga menghadapi itu juga menjadi berbeda. Saya pikir seperti itu sih Mas. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mas Hasan, boleh dijawab barangkali. Thank you Mas Dani. Terima Sama-sama, kasih Mas. sahabatku. Sama-sama Mas. Ini sahabat saya Makasih, sama-sama Mas berjalan Dani. ini. Makasih Mas, kasih banyak. Sama-sama Mas, sama-sama. Iya. Silakan Mas Hasan, ini ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan Bang Dami. Mas Hasan, Iya. mohon penjelasan konsep-konsep jin setan dalam dunia ruqyah. Jin setan sebagai entitas dan konsep dalam kesadaran kajian ini. Selanjutnya bagaimana teknis menyampaikan konsep kesadaran ini ke masyarakat biar punya kesadaran yang baru. Ini mungkin terkait sama ini loh. Kalau orang-orang itu diganggu oleh jin atau setan, makanya harus clear sih. Pembedaan apa sih jin, apa sih setan, itu mungkin Bang ya. Kayaknya Mas itu kita bahas di ini nanti itu surat Al-Falaq kali ya. Oh iya. Ya. Ini kita simpan dulu ya. Disimpan dulu teman ya. Nanti kita insya Allah akan bahas itu di An-Nas dan Al-Falaq kali ya.
Oke, Tapi makasih memang pertanyaannya. betul, sedikit aja Bang Damin. Kalau yang diciptakan, makhluk diciptakan Tuhan, itu kan yang suruh beribadah kepada Tuhan kan manusia dan jin. Kalau setan itu sebenarnya bukan entitas yang seperti kita, itu bukan. Makanya dia sebagai musuh itu, kenapa sebagai musuh tadi sudah dijelaskan. Nah, itu sedikit aja, tapi nanti lebih jelasnya kita bahas di surat Al-Falaq ya, Bang Damin. Itu lebih Al-Falaq apa An-Nas itu ya? Saya lupa. Minal jinnati wan nas. Iya kan? Surat Ya. An-Nas. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kita sudah bisa sedikit mencicipi ya serpihan-serpihan hikmah. Mudah-mudahan dari pembahasan ini juga teman-teman sudah mulai bisa mempraktekkan, menjadikan kalimat suci ta'awuz itu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tetap menggunakan lafaznya, tapi penghayatannya juga sudah dapat. Ya, insya Allah dengan begitu baru kita bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah di besok insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Makasih teman-teman atas perhatiannya. Mas Hasan Terima juga. kasih Bang Damin. Nanti insya Allah ini akan diupload di YouTube oleh di Dialog Maya. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Mas Dhani juga yang sudah sharing. Demikian dulu pembahasan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya teman-teman. Amin.